MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Para ustadz, ustadzah, karyawan, karyawati, santriwan, santriwati, dan para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Tak lupa puji syukur kita senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Biqaulina alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa mengkaji kembali ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasul-Nya. Yang ini merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah akan kita kaji tentang khasaisul ibadah, kekhususan ibadah, ciri-ciri ibadah yang tidak dimiliki oleh amal perbuatan yang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, kita sadari bahwasanya kita sebagai manusia terlahir ke dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan yang mulia, yaitu beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini merupakan perkara yang sangat mulia. Kenapa mulia? Karena kita menghambakan diri kepada zat yang menciptakan semua alam semesta ini. Kadang dalam kehidupan sehari-hari, orang itu menghambakan diri atau mengabdi kepada negara saja dikatakan mulia. Apalagi kalau kita menghambakan diri kepada zat yang menciptakan kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, karena dialah yang telah menciptakan kalian. Karena dialah yang telah menciptakan kita, maka kita pun diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Dan Allah sendiri mengatakan di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ini perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu sendiri apa? Menghambakan diri kepada Allah itu apa? Banyak para ulama mendefinisikan, mengartikan yang namanya ibadah. Salah satunya definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mendefinisikan ibadah yaitu al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah yaitu nama yang mencakup segala apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya, baik berupa perkataan atau perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Berarti kalau kita melihat ta'rif ini, definisi ibadah ini, sebenarnya ibadah ini punya cakupan yang sangat luas. Tetapi sekalipun cakupannya luas, maka ibadah ini memiliki khasais, kekhususan, memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh amal perbuatan yang lain. Apa itu? Maka ini yang akan kita renungkan, kita kaji pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, kekhususan yang pertama, ciri yang pertama, bahwa ibadah adalah perkara yang kita dituntut untuk mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini perkara yang dituntut dari kita supaya kita ikhlas. Mungkin berbeda dengan yang lain. Ikhlas itu berarti kita lakukan ibadah hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak kita tujukan kepada yang lain.
Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Berarti ini diperintahkan oleh Allah supaya dalam ibadah itu ikhlas hanya kepada Allah. Nah, kalau sekarang ibadah itu tidak ditujukan kepada Allah, atau dengan kata lain ibadah itu tidak ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena salah satu syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita harus melakukannya dengan keikhlasan. Di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal abdi amalan illa ma kana khalisan lahu wa batughiya bihi wajhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan dari hamba kecuali jika amalan itu dilakukan ikhlas untuknya dan hanya semata-mata mengharap wajahnya. Ini yang pertama, ciri yang pertama. Ibadah itu adalah perkara yang harus kita lakukan dengan ikhlas. Lalu ciri yang kedua atau khasais, kekhususan yang kedua, bahwa ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah, yaitu kita menerima ibadah itu ketika ada nasnya. Atau dengan kata lain, ibadah itu kita dapatkan sudah dari sononya. Yang berarti kalau kita itu melakukan suatu ibadah tidak ada syariatnya, maka ibadah itu juga tidak diterima. Karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini perkara yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak, perkara itu tertolak. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Berarti dengan kata lain, hukum asal ibadah itu sebenarnya al-haram. Hukum asal ibadah itu haram. Kita itu tidak boleh melakukannya kecuali kalau ada dalilnya. Kecuali kalau ada syariatnya, baik dari Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Ini ciri yang kedua, bahwa ibadah itu sifatnya tauqifiyah, sudah dari sononya. Kita itu tinggal menerimanya dengan tidak menambah atau menguranginya. Maka kalau misalnya orang itu sholat yang Allah wajibkan 5 kali dalam sehari, dia membuat syariat yang baru, misalnya ada sholat yang ke-6 kali, yang ke-6-nya, maka jelas ini tidak sesuai dengan syariat. Atau jumlah rakaatnya misalnya dia tambah sendiri, maka ketika amalan ini tidak ada syariatnya, maka amalan ini juga tertolak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, khasais yang ketiga, bahwa ibadah itu adalah dilakukan langsung. Maksudnya langsung, ibadah itu dilakukan antara hamba dengan Allah tanpa perantara. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah secara langsung. Misalnya kita jumpai di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doanya orang yang mau berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Maka silakan berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perantara yang menjadi perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun perantara itu barangkali seorang nabi atau orang yang soleh atau malaikat misalnya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin yang mereka
menjadikan berhala-berhala, patung-patung itu menjadi perantara antara diri mereka dengan Allah. Mereka menganggap bahwa berhala itu, patung itu bisa menyampaikan maksud mereka, doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung mereka, mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali supaya mereka itu bisa mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Maka Allah mencela dalam hal ini. Sekali lagi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara. Kemudian, ciri yang atau kekhususan yang keempat, dan tadi sudah disinggung di awal, ialah bahwa ibadah itu cakupannya luas. Ibadah itu cakupannya luas. Perkara-perkara yang diperintahkan dengan orang menjalaninya, dan perkara-perkara yang dilarang dengan orang meninggalkannya. Ditambah lagi perkara-perkara yang sifatnya mubah, itu bisa menjadi ibadah. Perkara-perkara yang sifatnya itu adat kebiasaan, misalnya orang makan, atau minum, atau tidur, atau bekerja, itu bisa bernilai ibadah jika disertai dengan niat. Berarti sebenarnya cakupannya luas. Kalau berupa perkara yang diperintahkan, bisa berupa ibadah yang sifatnya sunnah atau yang sifatnya wajib. Atau perkara yang dilarang, bisa perkara yang sifatnya haram atau makruh. Serta juga perkara yang sifatnya mubah tadi. Tetapi sekali lagi, perlu disertai dengan niat, sehingga menjadikan perkara yang sifat mubah ini, perkara yang sifatnya kebiasaan, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, kita sebenarnya sering mengucapkan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku atau penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ini hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Jadi segala gerak-gerik kita, tidur kita, bangunnya kita, itu kalau kita tujukan untuk Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Karena memang cakupannya luas. Bahkan sampai orang itu melampiaskan syahwatnya, mencampuri istrinya yang halal, itu bisa bernilai ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika salah seorang dari kalian itu mencampuri istrinya, maka itu bernilai sedekah. Berarti cakupannya luas. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara khasais ibadah, di antara kekhususan ibadah, bahwa ibadah itu dikerjakan terus-menerus. Artinya ibadah itu dikerjakan oleh hamba sampai ajal menjemputnya. Kita sebagai hamba Allah, selagi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kehidupan untuk kita, maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sepanjang hayat kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Selagi ajal masih belum menghampiri kita, kewajiban kita adalah untuk senantiasa beribadah. Dan ini dikerjakan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun amalan itu kecil, tapi insya Allah kalau itu amalan dilakukan dengan terus-menerus, dilakukan dengan dawam, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dikerjakan itu terus-menerus sekalipun sedikit. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kita itu bisa beribadah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Dengan hati kita, kita itu bisa mengagungkan Allah, kita bisa mentauhidkannya dengan hati kita. Dengan lisan kita, kita bisa berzikir, berdoa. Dengan anggota badan kita, kita bisa melakukan aktivitas yang ada. Mungkin sholat, baik yang bersifat wajib maupun yang sunnah. Intinya dalam kehidupan sehari-hari kita, itu kita sebenarnya bisa tidak lepas dari ibadah. Ini yang kelima. Yang keenam, bahwa ibadah itu dikerjakan harus seimbang. Artinya seimbang itu tidak berlebihan dan tidak menyepelekan.
Ibadah itu bainal ifrat wa tafrid. Ya, antara berlebihan dan mengabaikan. Bainal ghulu wal jafa. Berarti dalam semua ibadah kita itu jangan berlebihan. Ketika misalnya orang itu beribadah dan dia terus beribadah tanpa memikirkan dunia, maka itu juga namanya berlebihan. Atau sebaliknya, dia tenggelam dalam dunianya dan tidak memikirkan ibadah, maka ini juga disalahkan. Tapi kita ambil jalan tengah, misalnya dalam urusan sholat, maka sholat itu kita kerjakan pada waktunya, karena Allah sendiri mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Maka kita kerjakan pada waktunya. Dan jangan menunda-nunda. Jangan kita itu mengakhirkannya. Ini satu sisi. Ya, kita itu jangan menunda-nunda. Kalau memang sudah waktunya, ya kita kerjakan. Kemudian kalau kita itu sudah beribadah, ya kita juga berusaha mencari penghidupan untuk diri kita dengan kita mencari ma'isyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Jika salat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Karena memang harus seimbang. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu bahwasanya ibadah itu sebenarnya adalah perkara yang mudah. Ibadah itu adalah perkara yang didasari dengan kemudahan. Karena Allah sendiri mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Kemudian dipertegas oleh Nabi SAW, inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang mempersulit urusan agama kecuali dia akan terkalah. Dia jadi tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena mempersulit diri. Karena semua urusan-urusan ibadah, coba diperhatikan saja, direnungkan. Semua urusan ibadah ini, baik sholat, zakat, puasa, haji, sebenarnya itu adalah perkara yang mudah. Tentu bagi orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuknya. Mungkin ini saja. Sebenarnya masih banyak perkara-perkara yang lain yang itu menjadi khasais ibadah, kekhususan ibadah. Mungkin cukup ini 7 saja barangkali yang kalau kita renungi semoga mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda.